Alhamdulillah, selesai juga memasak menu untuk makan siang Mas Yusuf. Tinggal mandi, sholat duhur, lalu berangkat ke kantor suamiku. Aku belum izin sih sebenarnya mau pergi ke kantornya. Ya gimana ya, aku mau kasih surprise gitu ke Mas Yusuf. Mas Yusuf tidak mengizinkanku pergi mengendarai mobil sendiri, katanya takut membuatnya khawatir. Padahal aku sudah terbiasa sejak 1 tahun lalu membawa mobil sendiri waktu sudah belum mendapat SIM. Tapi kalau Mas Yusuf tidak mengizinkan aku pergi sendiri bawa mobil, ya aku manut aja toh juga demi kebaikanku. Memesan taksi online aku berangkat menuju kantor suamiku. Makasih Pak, ucapku setelah memberi uang tip ke supir taksi online. Beneran kantor Mas Yusuf sungguh besar. Al-Ghifari Official. Aku bertanya kepada resepsionis apa Mas Yusuf sekarang ada di ruangannya. Aku tahu tempatnya lantai 17, suamiku ditempatkan khusus petinggi di lantai atas. Ada perlu apa kesini ya? Resepsionis itu malah bertanya balik kepadaku. Saya mau bertemu Mas Yusuf mbak. Jawabku sopan. Resepsionis itu menatapku sini saat aku menyebut nama Mas Yusuf. Kalau ingin bertemu dengan Mas Yusuf harus membuat janji terlebih dahulu dek. Pasti dia belum tahu kalau aku ini istrinya. Maklum sih pernikahanku hanya didatangi oleh orang terdekat saja. Sepertinya aku harus jujur ke mbak resepsionis. Saya istrinya mbak. Resepsionis itu melihatku dengan raut terkejut. Tidak percaya mungkin. Adek jangan ngaco. Saya tahu Pak Yusuf sudah menikah tapi tidak dengan adik kecil juga lah. Mending adik sekolah lagi ya. Kalau tidak ada ke pengajian aja. Aku membelak mataku. Astagfirullah, jangan marah. Aku mengelus dadaku pelan. Sabar Ica, sabar. Tersenyum ke mbak resepsionis, aku mengambil handphone di tas. Melihatkan foto wallpaper pernikahan dengan Mas Yusuf. Raut wajah resepsionis itu terkejut takut. Dia langsung menunduk takut melihatku. Aku jadi merasa tidak enak. Maaf, Nyonya, saya benar-benar tidak tahu kalau Nyonya istri Pak Yusuf. Ucap resepsionis itu dengan menundukkan takut kepadaku. Mbak, gak apa-apa, santai aja. Jangan panggil saya Nyonya, panggil Aisyah aja atau Ica. Tapi Nyonya, ucapnya, kupotong. Mbak, sudah ya, panggil aku Aisyah saja. Potongku cepat. Tidak enak Nona kan istrinya yang punya perusahaan di sini. Aku yang malas berdebat. Ya udah terserah Mbak. Mbak Dila saja. Aku melihat nama tag di bajunya. Mbak, Mas Yusuf ada tidak di ruangannya? Resepsionis dengan nama Dila itu langsung melihat buku daftar acara. Mungkin ada Nona. Tadi beliau ada rapat jam 10. Ada Nona, tadi beliau ada rapat jam 10. Mungkin Pak Yusuf sekarang ada di ruangannya setelah selesai rapat. Aku menganggukkan kepala. Oke Mbak, saya tinggal dulu ya. Saya sudah tahu ruangan suami saya kok. Assalamualaikum. Aku naik ke lift setelah resepsionis Mbak Dila menjawab salamku. Tok tok tok. Ku ketuk pintu depan ruangan yang tertera nama besar Yusuf Al-Ghifari Room. Belum terbuka. Apa Mas Yusuf tidak ada di ruangannya? Ku coba sekali lagi tapi sama belum juga dibuka oleh sang pemilik. Sabar, aku akan mencoba mengetuknya sekali lagi. Kalau belum juga dibuka, lebih baik aku pulang saja. Mungkin Mas Yusuf sedang tidak ada di sana. Tanganku sudah mengayun untuk mengetuk. Pintu terbuka oleh sang pemilik pintu. Mas Yusuf. Saat akan mengucapkan salam, kamu kenapa tidak tahu diri sekali? Apa aku tidak salah dengar? Kenapa suamiku kasar sekali berucap? Dadaku terasa berdenyut, air mataku lirih. Aku tidak tahu diri. Aku hanya mencoba mengetuk pintu berulang kali, lalu suamiku memakiku tidak tahu diri. Apa sebegitu salahnya aku hingga membuat suamiku marah? Ya Allah, aku belum pernah melihat Mas Yusuf berubah sedingin itu. Meski dia berucap dengan nada rendah, tapi kata tajamnya amat melukaiku. Mas? Ucapku takut menatap Mas Yusuf. Aku tak kuat lagi. Takut, kecewa, mungkin juga aku yang merasa bersalah mengganggunya.
Aku berbalik meninggalkan Mas Yusuf. Lebih baik aku pulang daripada menatap Mas Yusuf yang berbeda dari biasanya. Menghapus air mata yang terus luruh, aku menekan lift untuk segera pulang ke rumah. Kenapa lift rasanya lama sekali? Mas Yusuf masuk ke lift dengan ngos-ngosan. Aku tak mau menatapnya. Cak, Mas Yusuf berusaha memegang tanganku, tapi aku menepisnya. Aku tidak ingin menangis di sini. Setelah lift terbuka, aku berlari cepat keluar dari kantor. Aku tahu Mas Yusuf mengejarku di belakang. Kakiku yang tak panjang untuk melangkah sehingga Mas Yusuf mudah untuk menyusulku. Mas Yusuf menarik tanganku pelan sehingga aku bisa menghadap ke arahnya. Cak, aku beneran gak bermaksud mengatakan itu sama kamu. Aku masih tak mau menatap matanya seakan takut melihat mata tajamnya. Mas Yusuf menghela nafas kasar. Mas Yusuf memegang tanganku sedang tangan satunya mengangkat daguku. Ia masih di parkiran kantor. Aku tidak mau jadi pusat perhatian. Aku mau pulang. Mengusap air mataku. Kenapa air mataku turun terus sih? Aku tidak mau cengeng di hadapan Mas Yusuf. Enggak, sebelum kamu mendengar penjelasanku. Mas Yusuf masih setia menggenggam tanganku. Aku mau pulang. Tegasku sekali lagi. Cak, please. Ucapnya memohon. Mas, aku mau pulang. Aku masih teguh dengan pendirianku. Aku tidak mau dia menjelaskannya di kantor. Tidak baik untuk konsumsi publik. Baik, aku antar. Akhirnya Mas Yusuf pasrah. Sendiri. Mas Yusuf menatapku heran. Aku mau pulang sendiri, jelasku. Aku melepaskan genggamannya. Berjalan akan meninggalkan Mas Yusuf. Kamu berjalan selangkah lagi, aku sungguh tak meridoi. Aku menegang. Spontan aku langsung diam berdiri, tak berani melangkah. Ucapan Mas Yusuf yang penuh tekanan setiap katanya membuatku takut akan menjadi dosa untukku. Aku seakan tersadar sebagai seorang istri tidak memiliki hak untuk berlaku semuanya, meskipun sebenarnya hati ini merasa sakit tak terima. Namun setiap tindakan yang aku lakukan harus atas izin suamiku, Mas Yusuf. Mas Yusuf berjalan melangkah ke arahku, menarik tanganku pelan. Aku mengikuti langkahnya. Ia menyuruhku masuk ke mobil. Tanpa ucap, aku masuk ke mobil. Sesampai di mobil, lelaki berwajah Arab kembali mengucap kata maaf kepada sang istri. Sungguh dirinya tak tahu kalau yang di depan pintu itu istrinya. Emosi yang menguasainya sampai dirinya tak melihat kedatangan Aisyah. Masih tak ada tanggapan dari Aisyah. Yusuf menyeka air mata yang turun dari pipi istrinya. Aisyah enggan menatap mata Yusuf. Cak, maafin Mas ya. Mas beneran gak bermaksud mengatakan itu sama kamu. Aisyah masih diam tak bersuara. Izinkan Mas menjelaskan setelah ini, kamu berhak marah kepadaku. Aisyah menatap mata Yusuf. Ia merasa bersalah juga tidak mendengarkan penjelasan suaminya. Mas, tadi emosi sekali ada wanita asing yang datang ke kantorku. Dia mengaku kekasihku. Tentu aku marah. Aku sudah punya istri yang sangat kucintai. Pipi Aisyah sedikit bersemu mendengar penjelasan Yusuf. Tapi dia juga heran wanita asing mengaku menjadi kekasih suaminya. Aisyah tidak paham, mana mungkin orang yang tidak kita kenal sama sekali lalu mengaku menjadi kekasihnya. Batin Aisyah sulit percaya. Wanita asing? Tanya Aisyah. Iya, dia mengaku kekasih Mas, padahal kan aku sudah punya istri yang cantik. Aisyah mendengus sebal. Kemarahan sudah hilang waktu suaminya memujinya. Perempuan mana yang tidak meleleh saat suaminya yang dicintai mengatakan cantik? Memang rumus perempuan dengan segala kerumitannya yang gampang mudi. Tidak bisa dibentak oleh kaum Adam. Mudah cemburu namun juga mudah sayang. Gampang ngambek juga kadang manja. Ya begitulah kaum Hawa yang harus selalu disayang. Aisyah yang akan bertanya kenapa bisa wanita asing itu kenal Yusuf dan datang ke kantornya, tidak jadi bertanya karena sepertinya Yusuf tidak mau membahas hal itu. Yusuf mengalihkan pembicaraan. Dia tidak mau istrinya membahas wanita itu.
Yusuf terpaksa sedikit berbohong kalau dia tidak mengenal wanita itu. Jelas Yusuf mengenal wanita masa lalunya. Dia hanya takut Aisyah akan semakin banyak bertanya, tapi Yusuf belum siap untuk menjelaskannya. Lambat laun, cepat atau lambat, Yusuf pasti akan menceritakan masa lalunya kepada istrinya. Yusuf yakin itu. Yusuf takut istrinya mendengar cerita itu, tapi bukan dari mulutnya langsung. Yusuf tak mau, tapi bukan sekarang Yusuf menceritakannya. Balik lagi, Yusuf tidak siap. Yusuf masih menunggu waktu. Lelaki Arab itu masih ingin menikmati romantisme dengan istri tercintanya. Maafin mas sayang. Yusuf masih setia menggenggam tangan Aisyah. Sayang, masih belum mendapat balasan dari Aisyah. Aisyah bukannya masih marah, ia sudah memaafkan, bahkan sudah melupakan. Wanita cantik ini masih belum kuat dengan sikap Yusuf yang seperti ini, romantis. Bagaimana tidak, Yusuf tidak hentinya mencium tangannya, lalu tangan Aisyah diletakkan di pipi Yusuf. Terus menerus dilakukan suaminya. Sekali juga Yusuf mencium kilat pipi Aisyah. Aisyah sebal sekali, senang bersamaan. Sayang, kok aku dicuekin? Goda Yusuf lagi. Lelaki Arab itu sudah tahu kalau istrinya tidak lagi marah padanya. Yusuf sangat bersyukur istrinya mudah luluh padanya. Yusuf tidak akan lagi melihatkan sikap dinginnya kepada istri tercintanya. Ica, sayang. Yusuf menggelitik pinggang ramping Aisyah. Aisyah yang sudah tidak tahan dengan godaan Yusuf langsung mencubit gemas perut Yusuf. Mas Yusuf, udah gak ngambek nih ya. Yusuf mencubit pipi Aisyah. Aku masih ngambek tahu sama kamu. Kamu ngatain aku nggak tahu diri. Aisyah mengerucutkan bibirnya. Yusuf tersentil merasa bersalah. Lelaki tampan itu menundukkan kepalanya di setir mobil. Aisyah yang sebenarnya hanya bercanda melihat reaksi suaminya jadi merasa tidak enak hati. Mas, beneran aku udah maafin kamu. Yusuf menatap dalam istrinya. Maafin aku sayang, itu di luar kendaliku. Iya mas, sudah Ica maafkan, jangan kayak gitu lagi ya. Aku takut tahu lihat kamu kayak gitu. Gak akan, mas tidak akan buat kamu takut lagi. Apalagi lihat kamu nangis. Serasa buat aku gak berguna banget jadi suami. Gombal. Aisyah menepuk paha Yusuf pelan. Sudah ya, gak usah maaf-maafan lagi, belum hari raya tahu. Canda Aisyah dengan senyum manisnya. Yusuf yang gemas mengacak lembut hijabnya istrinya. Mas, jangan kayak gitu, susah benerin hijabnya ini. Umilnya membenarkan hijabnya. Yusuf tertawa ringan. Dengan Aisyah dirinya bisa menjadi sangat hangat. Sikap dingin dan cuek seakan hilang ditelan bumi. Tapi sikap itu hanya berlaku saat Yusuf bersama istri kecilnya yang begitu dicintai. Bahkan Yusuf saat dengan bundanya dan adiknya dia masih bersikap cool man. Sangat beruntung sekali Yusuf mendapatkan perempuan bernama Aisyah Az-Zahra. Nih aku benerin hijabmu. Gak usah ngomel kayak gitu dong. Yusuf merapikan hijab Aisyah yang sebenarnya memang sudah rapi. Tapi sayang, meminta maaf itu bukan hanya 1 tahun sekali waktu hari raya. Namun saat kita merasa melakukan kesalahan, kita harus segera meminta maaf. Kewajiban kita untuk meminta maaf dan hak mereka untuk memaafkan. Ada baiknya lagi kalau kita selalu introspeksi diri. Jadi kita akan merasa bahwa diri kita tidak selalu benar. Aisyah tersenyum mendengar ucapan Yusuf. Meskipun sebenarnya Aisyah masih menyimpan secuil ketidakpercayaan akan ucapan Yusuf yang lalu, tapi ia tidak berhenti kagum dengan suaminya itu. Aisyah yakin Yusuf jujur. Yusuf lelaki yang baik. Aisyah selalu yakin itu. Aisyah menyandarkan kepalanya di bahu Yusuf. Nyaman, sangat nyaman. Rasulullah juga menjelaskan bahwa balasan bagi orang yang memaafkan kesalahan orang lain adalah surga. Beliau bersabda dalam hadis Ibnu Abbas yang artinya, kelak pada hari kiamat ada
pemanggil yang menyeru, "Di manakah orang-orang yang memaafkan orang lain? Kemarilah kepada Rob kalian dan ambillah pahala kalian. Dan wajib bagi kau setiap muslim, bila suka memaafkan maka Allah masukkan dia ke dalam syurga." Islam mengajarkan pada umatnya bahwa memberi maaf tak menunjukkan seseorang itu lemah karena tidak mampu membalas. Sebab memaafkan orang lain, terutama seseorang mampu membalas, merupakan kemuliaan karena ia belajar dari sifat-sifat Allah, yaitu Al-Afu, Al-Qadiru, yang maha memaafkan dan maha berkuasa. Janji Allah, siapa yang memaafkan di saat dia mampu membalas, ia akan meraih surga Allah. Barang siapa yang ingin dibangunkan baginya bangunan di surga, hendaknya ia memaafkan orang yang menzaliminya, memberi orang yang bakhil padanya, dan menyambung silaturahmi kepada orang yang memutuskannya. Hadis riwayat Tabrani. Aisyah mendecak kagum dengan suaminya, ilmu yang sangat bermanfaat baginya. Suaminya sungguh hebat. Bagaimana Yusuf mendapatkan ilmu yang menyampaikan kepadanya begitu rinci dengan surah, dalil, dan hadisnya. Aisyah beruntung mendapatkan suami seperti Yusuf. Kesalahan Yusuf sudah terhapuskan di mata Aisyah. "Mas, kok pinter banget sih, aku jadi tambah sayang," gurau Aisyah atas kekaguman suaminya. Kamu harus selalu sayang sama aku." "Mas, masa tadi mbak resepsionis kantormu gak percaya kalau aku istri Mas Yusuf?" Aisyah menceritakan kejadian tadi. Aisyah bisa sebal juga ternyata. "Masa? Kok bisa?" "Iya, dia gak percaya, malah nyuruh aku balik sekolah." Aisyah menceritakan dengan bibir yang mengerucut. "Padahal kan aku udah kuliah sama jadi istri." Aduhnya lagi ke Yusuf. Yusuf tertawa hangat, lucu juga. Ya, mungkin banyak yang mengira kalau Aisyah itu adiknya karena faktor usia mereka berdua. Minta dimarahi itu orang kayaknya. Istri yang punya perusahaan masa gak dikenali? Canda Yusuf. Aisyah gelagapan. Kasihan nanti kalau mbak resepsionis dimarahin atasan, kan mbaknya tadi gak tahu. Jangan mas, mbaknya sekarang tahu kok, aku kasih foto pernikahan kita tadi. Terus dianya gimana? Mbaknya minta maaf sama aku. Aku sampai sungkan sendiri. Lihat dia kayak ketakutan aja. Gak apa-apa, Yusuf mengelus kepala Aisyah yang tertutup hijab. BTW, kamu kok bisa tahu banget ilmu agama yang bagi aku tadi itu penjelasannya sangat rinci. Kamu belajarnya dari mana? Kamu pernah mondok? Tanya Aisyah mengalihkan topik yang akan usai. Mondok? Gak pernah sih. Aku dulu pernah belajar ke Turki lalu lanjut ke Mesir juga. Ya, jadi bisa memperdalam agama di sana. Masa? Mesir dulu impian aku kuliah di sana. Aisyah dibuat kagum dengan kelebihan Yusuf yang belum ia ketahui. Yusuf tersenyum mengelus pipi istrinya lembut. Mas, kuliah di sana gak lama, mungkin hanya 1 tahun di Mesir, 1 tahunnya lagi di Turki ngambil S2. Karena keadaan juga harus kembali menerus kuliah di sini sambil kerja juga. Keadaan meninggalnya ayah aku. Maaf, aku nggak apa sayang. Sudah waktunya kamu tahu. Yusuf yang tidak ingin larut dalam percakapan yang merasa membuat dirinya dan sang istri sedih. Akan lebih baik Yusuf mengganti topik saja. Kamu kenapa kok tiba-tiba datang ke kantor aku? Tepat, pertanyaan klimaks yang membuat dirinya bertengkar singkat dengan sang istri. Jadi aku gak boleh kesini? Ya, bukan begitu sayang, kan kamu gak ngabarin aku kalau mau kesini. Yusuf lumayan bingung membalas mode bicara istrinya. Kan aku mau surprisein kamu. What? I'm not birthday, ucap Yusuf heran. Sebel juga Aisyah dengan sang suami, ya masa ngasih kejutan nunggu berkurangnya umur saja. Aku bawain kamu makan siang nih, ucap Aisyah menunjuk rantang nasi di jok depan mobil. Makasih istriku sudah mau repot datang ke sini. Yusuf tidak mau lagi membahas masalah tadi yang berujung pasti dirinya merasa bersalah.
Sama-sama suami, aku bosan di rumah jadi aku buatin kamu makan siang deh. Yusuf mengecup gemas pipi Aisyah. Betapa Yusuf sangat mencintai istrinya, hanya ia dan Tuhan yang tahu. Mas, kita lama banget loh di mobil dari tadi. Aisyah baru menyadari itu. Lama sekali dirinya dan Yusuf di dalam mobil. Padahal niat tadi Aisyah langsung pulang. Gak apa-apa, aku sudah lapar nih. Yusuf sok memegang perut kelaparan. Mau makan di mobil apa di sini? Mau makan di mobil apa di sini saja? Tanya Yusuf. Aisyah yang memang mager keluar memilih makan berdua di dalam mobil. Sayang, suapin ya, ucap Yusuf manja. Manjanya suamiku. Aisyah menyuapin Yusuf lalu ia juga ikut makan. Sepiring berdua bergantian dengan menyuapi suami dewasanya yang sekarang menjadi manja olehnya. Kesalahan adalah pelajaran dalam hidup. Tugasnya untuk meminta maaf dan saling memaafkan. Masalah untuk dihadapi, disikapi, dan diselesaikan semestinya yang terjadi. Jangan sungkan meminta maaf, maka hidupmu akan terasa lebih ringan dan bahagia. Bersambung.